Shalom, salam sejahtera. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo, perkenalkan nama saya Brendalin Andris, biasa dipanggil Brenda. Saya seorang mahasiswa MM Universitas Kristen Indonesia yang saat ini akan share ke teman-teman tentang pembelajaran seputar manajemen keuangan. Jadi video ini sebenarnya bertujuan untuk pelengkapan nilai saya dalam ujian tengah semester di mata kuliah manajemen keuangan oleh Prof. Roy Sembel dan Ibu Ganda HTPR. Di video ini saya akan merangkum pembelajaran selama 7 minggu. Jadi apa aja sih kira-kira yang dipelajari di MMUI dari minggu pertama sampai minggu ke-7 di mata kuliah manajemen keuangan. Materi pembelajaran dari minggu pertama sampai dengan minggu ke-7 saya rangkum dalam sebuah mind mapping. Pada minggu pertama, kita diperkenalkan dengan financial management. Pada minggu pertama ini, kita belajar kurang lebih 5 hal. Yang pertama, sudah dijelaskan oleh Prof. Roy dan Ibu Ganda tentang project. Jadi, apa saja yang harus kita buat ke depannya tentang tugas-tugas. Jadi, ada tugas kelompok dan juga tugas individu. Dijelaskan tentang investment simulation, event analysis, dan juga research article. Bagian yang kedua, kita belajar tentang tujuan perusahaan. Jadi bagaimana harus memaksimalkan profit. Di dalamnya ada timing of profit, ada juga resource of profit. Dan yang kedua, bagaimana kita juga memaksimalkan kekayaan dari pemegang saham. Bagaimana untuk maximize stock price dan juga efisien market. Bagian yang ketiga ada tujuan dari manajemen keuangan. Ada 4 hal di dalamnya, yaitu basic objective, operational objective, social objective, dan research objective. Kemudian selanjutnya kita juga belajar tentang principal agent problem. Dan kemudian bagian kelima adalah the good corporate governance. Ada 5 pilar di dalamnya. Kita bicara tentang transparansi, accountability, responsibility, independensi, dan fairness. Selanjutnya kita masuk pada minggu kedua. Di sini kita belajar yang namanya time value of money. Pada dasarnya, uang yang kita miliki saat ini akan sangat berbeda nilainya dengan uang kita di masa mendatang, walaupun jumlahnya sama. Ada 3 hal yang penting yang dipelajari dalam time value of money. Yang pertama adalah application of the time value of money. Di dalamnya ada 9 aplikasi. Yang pertama, mortgage KPR and car loan payments. Yang kedua ada life insurance, personal financial planning, time deposit, contact values, damage in court cases, investment values, capital budgeting, dan company values. Hal kedua yang dipelajari adalah terkait dengan compound value. Jadi bagaimana kita memberikan nilai. Di dalamnya ada future value dan present value. Future value adalah nilai di masa depan dan present value adalah nilai di masa kini. Yang ketiga yang dipelajari adalah double your money. Jadi bagaimana kita bisa melipat gandakan uang yang kita investasikan dengan rumus tertentu yang dinamakan the rule of 72. Lanjut, di minggu ketiga kita belajar yang namanya capital budgeting. Jadi dalam capital budgeting ini kita membahas tentang capital budgeting konsep dan metodenya. Ada 4 metode dari capital budgeting ini. Yang pertama ada payback period, yang kedua ada net present value atau NPV, kemudian ada profitability index atau PI, dan internal rate of return atau IRR. Lanjut ke minggu keempat, kita belajar tentang financial report. Ada 4 hal yang dipelajari di dalamnya. Yang pertama yaitu purpose to financial statement, atau kita harus tahu dulu tujuan dari laporan keuangan itu apa sih sebenarnya. Nah, tujuannya untuk memberikan informasi dan juga pertanggungjawaban kepada pemilik atau pemegang saham itu sendiri. Jadi untuk provide information and accountability. Yang kedua, ada balance sheet atau neraca. Di dalamnya ada laporan aset, liabilities, dan owner equity. Kemudian yang ketiga ada income statement atau laporan laba rugi. Ada namanya sales, gross profit, operating income atau EBIT, earning before taxes atau EBT, dan earning after taxes atau EAT. Kemudian yang keempat, kita belajar tentang statement of cash flows atau arus kas. Kita membahas yang namanya aktivitas operasi, aktivitas investasi, dan juga aktivitas keuangan. Lanjut, di minggu kelima kita belajar tentang rasio analisis. Nah, apa saja sih yang dibahas di dalam rasio analisis ini? Yang pertama
pertama kita belajar tentang liquidity, kemudian ada efisiensi, ada leverage, profitability, dan juga tentang DuPont system. Lanjut, di minggu ke-6 kita membahas tentang analisis sekuritas. Jadi analisis sekuritas ini digunakan untuk memprediksi harga saham yang akan datang. Teknik analisisnya sendiri yang digunakan ada dua. Yang pertama analisis fundamental dan analisis teknikal. Di minggu ke-7 ada yang namanya portfolio investment. Jadi masing-masing mahasiswa harus memberikan laporan tugas perusahaan masing-masing, perusahaan yang kita pilih, yang tentunya termasuk dalam LQ45. Dan Brenda sendiri memilih saham HIL, yaitu dari PT Medicaloka Hermina, Rumah Sakit Hermina. Oke, jadi itu dia teman-teman rangkuman pembelajaran mata kuliah manajemen keuangan dari minggu pertama sampai minggu ke-7. Akhirnya semoga bisa membantu juga buat teman-teman yang belum tahu, akhirnya jadi tahu apa aja sih yang dipelajarin di mata kuliah manajemen keuangan, dan bisa juga sebagai review buat teman-teman manajemen yang mungkin sudah lama dan diingatkan kembali lewat video ini. Terima kasih banyak buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa tekan tombol like, komen, dan subscribe, dan share juga ke teman-teman kalian biar lebih banyak lagi yang tahu tentang manajemen keuangan. Tetap selalu patuhi protokol kesehatan dengan selalu mencuci tangan, menjaga jarak, dan memakai masker. Jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan dan selalu bahagia. Tuhan Yesus memberkati. We got history, got me feeling the nostalgia when you look at me. Thinking about what could've happened or what could've been. Finally your face, I know it, that a sight to see. Take my time, then take your clothes off one more time maybe.